Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anjani, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan materi Quran Hadis bab 1, yaitu hidup sederhana dan bersikap qanaah. A. Pentingnya hidup sederhana dan bersikap qanaah. 1. Pentingnya hidup sederhana. Hidup sederhana mencerminkan kerendahan hati. Kerendahan hati akan membawa kebahagiaan di hari perhitungan kelak. Seorang mukmin akan ditanya tentang hartanya dari dua sisi, dari mana diperoleh lalu bagaimana dibelanjakan. Salah satu karakter mukmin yang tidak boleh ditinggalkan di masa sekarang adalah juhud. Seiring berpacunya waktu, orang berlomba-lomba meraih harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan hidup hakiki telah digantikan oleh bilangan materi. Mereka umumnya mencari kekayaan demi menaikkan status sosial semata. Akibatnya, konsep hidup yang telah tergambar jelas dalam Islam, yaitu hidup untuk beribadah, mulai ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasur fil amwali wal awlad. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bersikap sederhana terhadap harta akan membantu kita menjauhi sifat kikir. Sebab dunia hanya ada dalam genggaman, tidak hidup dan menetap dalam hati. Kekikiran hanya akan mendatangkan ketamakan serta menjadikan hidup dalam keluh kesah berkepanjangan. 2. Pentingnya bersikap qanaah. Qanaah artinya sikap merasa cukup atau menerima apa adanya terhadap segala usaha yang telah dilaksanakannya. Sikap qanaah akan mengendalikan diri seseorang dari keinginan memenuhi hawa nafsu sebagai seorang muslim. Sikap qanaah tentunya sangat penting untuk dimiliki. Dengan sikap qanaah, seorang muslim akan terhindar dari sikap rakus dan serakah, ingin menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Seseorang yang memiliki sikap qanaah akan merasa cukup dan selalu berlapang dada dalam dirinya, yakin apa yang diperoleh dari usahanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, hidup, mati, dan jodoh seseorang. Jadi kita itu harus yakin bahwa usaha itu semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu harus sadar bahwa semua yang mengatur rezeki, hidup, mati, dan jodoh seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. B. Ayat-ayat tentang hidup sederhana dan bersikap qanaah. 1. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antaranya keduanya secara wajar. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atijal qurba haqqa wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tamziron. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafuron. Al-ayat Sadaqallahul Azim, artinya ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat 27. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, terdapat penjelasannya.
Pada permulaan pada ayat 26 telah menjelaskan bahwa selain berbakti, berkhidmat, dan menanamkan kasih sayang, cinta, rahmat kepada kedua orang tua, kita pun hendaknya memberi bantuan kepada keluarga dekat karena mereka paling utama dan berhak untuk ditolong. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbakti dan berbuat baik tidak hanya kepada kedua orang tua saja, namun masih harus berbuat baik kepada tiga golongan lain, yaitu yang ke-1 kepada kaum kerabat, yang kedua kepada orang miskin, yang ketiga kepada orang telantar dalam perjalanan. Nah, kita berbuat baik itu bukan hanya kepada orang tua kita saja, tapi kepada yang tiga golongan itu. Selanjutnya, dalam ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan karena suka mengikuti dan sangat penurut kepadanya. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung ketaatan. Yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan illa unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mansuron. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Innahu kana bi-ibadihi khabiron basirun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Artinya, ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu menggulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ayat 30, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, pada ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan tangan terbelenggu pada leher. Ungkapan ini sudah terbiasa di kalangan orang Arab yang menunjukkan perumpamaan atau tamsiliyah, yaitu kekikiran. Kikir dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga melarang menggulurkan tangan selebar-lebarnya. Nah, ungkapan dari ini itu berarti Allah Subhanahu wa taala melarang boros dalam membelanjakan harta, karena dengan sifat tersebut manusia akan merasakan penyesalan disebabkan tidak mempunyai apa-apa lagi akibat dari kebiasaan boros tersebut. Selanjutnya dalam ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rezeki atau penghidupan seseorang. Keadaan seseorang yang tidak mampu hanya bersifat sementara dan tidaklah menjadi suatu kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memberi rezeki itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkannya. Yang keempat terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82, yang artinya ayat 79, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Arti ayat 80, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Arti ayat 81, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.
Arti ayat 82. Dan orang-orang yang kemarin mengangankan kedudukannya karun itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Yang kelima terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, di penjelasan ayat dalam Quran surat Al-Ma'un itu adalah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan ria dan menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Riwayat Ibnu Munzir. C. Hadis tentang hidup sederhana dan bersikap qanaah. Yang satu, hadis pertama dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW melewati saat sedang berwudu, mengambil air wudu. Beliau SAW bersabda, "Mengapa berlebihan seperti ini?" Maka saat bertanya, "Apakah di dalam wudu juga bisa berlebihan?" Beliau SAW menjawab, "Ya, janganlah berlebihan dalam menggunakan air untuk wudu walaupun kamu sedang berada di pinggir sungai yang airnya mengalir deras." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Yang kedua, hadis kedua yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tangan yang di atas memberi itu lebih baik kedudukannya daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Maka mulai memberi dengan siapa yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik harta yang dikeluarkan untuk sedekah adalah harta yang sudah melebihi kebutuhannya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya dari kehinaan, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, penjelasan dari isi kandungan hadis kedua itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Cara berpikir orang yang dalam situasi apapun selalu menempatkan tangannya di atas akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Akan selalu diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, menjadi perantara rezeki Allah, merupakan anugerah terbesar setelah kokohnya iman dalam hati dan kesehatan. Karena hidup di dunia hakikatnya hanyalah berkebun, bercocok tanam, amal kebajikan, buahnya nanti kita dapatkan sebagai bekal dalam keabadian hidup setelah kematian. Nah, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Menurut Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah berkata,
Hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya karena khawatir terhadap fitnah, fakir atau kemiskinan. Sebab boleh jadi ia akan menyesal atas apa yang ia lakukan dengan berimpak seluruh atau melebihi separuh harta sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu ada dalam diri manusia. Yang ketiga, dari hadis ketiga dari Mikdam bin Madika Riba berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Mikdam bahwa Nabi memerintahkan kita untuk makan yang cukup dan tidak memenuhi seluruh perut kita dengan makanan, tetapi dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Pembatasan makanan tidak berarti anjuran untuk menahan lapar terus-menerus yang membuat orang lapar. Hadis tersebut mengajarkan untuk makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dengan demikian, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekayaan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau berkata, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan malas untuk beribadah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.